Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fardian Ramadan dengan NIM 20651011. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik 3 mengenai perilaku biaya aktivitas. Perilaku biaya sendiri itu menggambarkan biaya yang masuk dan biaya yang keluar. Aktivitas adalah suatu kegiatan yang tetap atau variabel dalam hubungannya dengan perubahan keluaran. Secara umum, perilaku biaya aktivitas adalah biaya-biaya yang keluar maupun masuk dan bersifat tetap atau variabel yang berdasarkan pada aktivitas biaya di dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian ada pengaruh manajemen terhadap biaya. Manajemen sendiri adalah salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perubahan biaya. Pengaruh tersebut dapat digolongkan menjadi dua. Yang pertama ada biaya terkendali, controllable cost, dan yang kedua ada biaya tidak terkendali atau uncontrollable cost. Biaya terkendali itu merupakan biaya langsung yang dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tingkatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian biaya tidak terkendali ialah biaya yang tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer atau pejabat tingkatan tertentu berdasarkan wewenang yang dia miliki atau tidak dapat dipengaruhi oleh seorang manajer tertentu dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada karakteristik biaya yang dihubungkan dengan keluaran. Yang pertama ada biaya engineered. Nah, biaya engineered sendiri itu adalah biaya masuk yang mempunyai hubungan fisik yang eksplisit dengan biaya yang keluar. Kemudian ada biaya discretionary, itu adalah biaya yang meliputi semua biaya masuk yang tidak mempunyai hubungan yang akurat dengan biaya yang keluar. Kemudian ada biaya komite. Biaya ini merupakan biaya yang kapasitasnya meliputi biaya yang terjadi dalam rangka untuk mempertahankan kapasitas atau kemampuan organisasi dalam kegiatan produksi, pemasaran, dan administrasi. Pengaruh perubahan volume kegiatan terhadap biaya. Yang pertama ada biaya tetap. Biaya tetap itu adalah biaya yang memiliki karakteristik ada dua karakteristik biaya tetap. Yang pertama ada biaya tetap dengan jumlah totalnya tetap konstan. Itu artinya biaya tersebut tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan atau aktivitas dengan tingkatan tertentu. Kemudian ada biaya tetap per satuan unit cost, atau dia berubah berbanding terbalik dengan perubahan volume kegiatan. Artinya, semakin tinggi volume kegiatan, maka semakin rendah biaya satuannya. Semakin rendah volume kegiatan, semakin tinggi pula biaya satuannya. Kemudian ada biaya variabel. Biaya variabel itu adalah biaya yang memiliki karakteristik berubah-ubah. Ada dua karakteristik di sini. Yang pertama ada biaya yang jumlah totalnya berubah secara sebanding. Yang artinya perubahan volume kegiatan, semakin besar volume kegiatan tersebut, maka semakin besar pula jumlah total biaya variabelnya. Dan begitu juga sebaliknya, semakin rendah volume kegiatan, maka semakin rendah pula jumlah total biaya yang dikeluarkan. Kemudian ada biaya variabel persatuan. Itu tidak dipengaruhi oleh perubahan volume kegiatan, jadi biaya satuannya konstan atau tetap. Yang terakhir ada biaya semi variabel.
Di dalam biaya semi variabel itu terdapat dua karakteristik juga. Yang pertama ada biaya jumlah variabel yang jumlah totalnya berubah sesuai dengan perubahannya volume kegiatan, akan tetapi sifat-sifatnya berubah dengan tidak sebanding. Yang kedua ada biaya semi variabel persatuan, ini berubah terbalik dihubungkan dengan perubahan volume kegiatan tetapi sifatnya tidak sebanding. Adapun aktivitas penggunaan sumber daya dan perilaku biaya itu ada kapasitas aktivitas, artinya kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas dan dalam kapasitas aktivitas tersebut harus tersedia atau harus ada. Ada penggunaan sumber daya. Penggunaan sumber daya itu dibagi menjadi dua, yaitu ketika digunakan dan ketika tidak digunakan. Artinya penggunaan sumber daya sendiri adalah jumlah kapasitas aktivitas yang digunakan dalam memproduksi keluaran aktivitas. Ketika sumber daya tersebut digunakan, maka diperlukan sumber daya yang diperoleh dari sumber luar, di mana waktu akuisisi tidak memerlukan komitmen jangka panjang atau setiap jumlah tertentu di dalam sumber daya. Dan ketika sumber daya tidak digunakan, maka sumber daya yang diperoleh dengan mempergunakan kontrak eksplisit dan implisit untuk mendapatkan kuantitas sumber daya tanpa memperhatikan apakah kuantitas tersebut tersedia seluruhnya atau tidak. Pemisah biaya semi variabel. Nah, untuk memisahkan biaya semi variabel ke dalam biaya tetap dan biaya variabel dapat digunakan beberapa pendekatan pemisahan yang meliputi pendekatan engineering, pendekatan intuisi, dan pendekatan perilaku biaya. Pendekatan intuisi sendiri itu merupakan metode intuisi yang menggolongkan biaya ke dalam biaya tetap dan biaya variabel dengan meneliti seperti misalnya kegiatan produksi, kemudian adanya surat-surat keputusan manajemen, dan kontrak-kontrak perjanjian dengan pihak-pihak yang lain. Kemudian ada pendekatan engineering. Pendekatan engineering sendiri itu adalah metode estimasi biaya dengan cara mengidentifikasikan hubungan fisik antara kegiatan, seperti contohnya kegiatan pabrik, dengan biaya. Kemudian ada pendekatan perilaku biaya sesungguhnya, yang artinya adalah masa lalu. Pendekatan perilaku ini itu adalah bahwa biasanya biaya masa datang akan mempunyai perilaku yang sama dengan biaya yang di masa lalu. Jika perubahan yang cukup besar terhadap mesin-mesin atau metode produksi atau produk diolah atau kondisi eksternal yang mempengaruhi perusahaan, maka data biaya masa lalu akan dicatat oleh akuntansi tidak mencukupi untuk menaksir biaya yang akan datang. Terima kasih sudah mendengarkan yang sudah saya jelaskan ini. Saya menyadari betul bahwa banyak kata-kata yang tidak sempurna di dalam pengerjaan maupun penyampaian. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui email saya fartsin@gmail.com, Facebook saya Fartsin, atau Instagram saya Fardian_. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Atas segala kekurangannya dan kekhilafannya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi pendengar dan untuk kita semua dalam kegiatan belajar.
Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.